Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas dari sisi sektor, khususnya industri ban begitu di Indonesia. Sejauh mana tantangannya di tahun 2024? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, sebagai salah satu negara penghasil karet terbesar dunia, Indonesia memiliki industri ban yang cukup berkembang. Meski demikian, Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia membeberkan kondisi industri ban dan produk turunan karet saat ini yang didera berbagai masalah. Bahkan APBI menyebutkan industri ini tidak dapat menatap kinerja yang positif di tahun 2024. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil karet terbesar dunia memiliki industri ban yang cukup berkembang. Pasar otomotif yang luas dan kebutuhan akan ban berkualitas telah mendorong munculnya berbagai produsen ban dalam negeri. Meski demikian, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia atau APBI, Aziz Pane membeberkan kondisi industri ban dan produk turunan karet saat ini yang didera berbagai masalah. Bahkan Aziz menyebut industri ini tidak dapat menatap kinerja moncer di tahun 2024. Menurut Aziz, sejak meletusnya perang Rusia-Ukraina, industri produk turunan karet cukup terpukul lantaran proses pengapalan produk ke negara-negara tujuan terganggu. Aziz menjelaskan kondisi pasar industri turunan karet tengah dalam permasalahan permintaan yang kian lesu. Selain itu, pengesahan undang-undang anti deforestasi Uni Eropa oleh pemerintah Eropa juga cukup memukul industri ini. Terlebih Eropa menempati lebih besar dari porsi pasar Amerika Serikat yang sebesar 20% dari porsi pasar ekspor produk turunan karet Indonesia. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, meneropong kinerja dari penjualan ban di tahun 2024, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aziz Pane, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia APBI. Ya, selamat pagi Pak Aziz Pane. Selamat pagi, selamat pagi para pemirsa. Baik, Selamat pagi. terima kasih juga dan salam sehat Pak Aziz. Terima kasih atas waktu yang disempatkan begitu ya. Ini Ya. kita akan berbincang ya terkait dengan industri ban begitu di Indonesia. Seperti apa sih kalau kita lihat perjalanannya nanti di tahun 2024. Tapi sebelumnya nih Pak Aziz, kita akan review terlebih dahulu seperti apa kondisi dari industri ban nasional di sepanjang tahun 2023 lalu. Begini, jadi industri ban ini sebetulnya ya, ini adalah industri yang sangat strategis yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Di satu pihak, dia itu menggunakan karya rakyat. Di pihak lain, dia itu menjaga agar transportasi lancar dengan memenuhi kebutuhan konsumen. Itu sudah dilakukan oleh PBI selama bertahun-tahun. Seperti diketahui, di Asia Tenggara ini barangkali yang tadinya paling bagus industri bannya adalah Indonesia. Sehingga pada tahun 95 saya pernah mengatakan bahwa Indonesia ini akan menjadi sentrum permintaan ban dunia. Ada dua faktor saya berani mengatakan ini. Pada waktu itu adanya sektor industri pendukung. Malah Pertamina pada saat itu tertarik untuk membuat bahan bakunya karena begitu bagus ini pertumbuhan industri ban itu pada waktu itu. Karena pada waktu itu banjir ini mau investasi ke Indonesia. Tiba-tiba terjadilah perubahan di ASEAN, terutama ASEAN dulu ya. Karena ancaman kita itu ada ASEAN yaitu Thailand dan Vietnam ASEAN. Oke. Indonesia itu terpuruk sesudah ASEAN ini aktif, terpuruk menjadi nomor saya nggak tahu yang sekarang ini paling besar itu Thailand disebut Vietnam sekarang. Kita udah kalah. Oke. Karet juga begitu. Karet tadinya kita nomor 1, sekarang Thailand nomor 1, kita nomor 2. Yang diancam oleh Vietnam akan jadi nomor 3, bisa jadi nomor 5. Ya. Kalau Malaysia sudah dia jelas. Malaysia itu jelas. Kami pindah ke kelapa sawit, pindah ke kelapa sawit. Kalau kita ini nggak jelas, kelapa sawit, enggak, karet, enggak tahu kemana-mana, seperti wanderer, seperti petualang gitu. Ya kita, kalau saya bahasa asing kan ini, we begin no day, we have ended another day, and no sunrise find us, where sunset have left us. Kira-kira gitu. Iya, Karena iya. 98,
Krismon, disitulah rusaknya, habisnya kita di situ. Karena banyaknya peraturan-peraturan WTO yang kita belum siap, kita harus mengikuti. Antara lain, salah satu yang menghancurkan industri ban dalam negeri adalah adanya KPPU. Yang mencap industri ban itu adalah monopoli. Itu hancur kita. Karena di ban ini ada dua tokoh anti monopoli dunia, Bridgestone Jepang dan Goodyear Amerika, yang boleh dikatakan mereka paling yakin pada putusan itu dan menjalankannya. Oleh karena itu di Indonesia juga mereka kan anggota PBI. Tidak mungkin kami mengadakan monopoli dengan adanya Bridgestone dan Goodyear sebagai anggota. Namun kita dituduh dengan keras. Dan kenalah kita itu satu pabrik itu 5 miliar harus bayar. Padahal tuduhan nggak benar. Kami sampai ke MPR, ke Mahkamah Agung, memohon tolong dong jangan, ini berbahaya. Pemerintah nggak percaya. Sehingga waktu diputuskan itu, hilanglah kesempatan kita. Ada 2 pabrik besar, itu Goodyear dan Bridgestone mengadakan investasi tambah di Indonesia untuk pengembangan teknologi baru seperti radial truk dan bus. Itu semua mundur. Malah salah satu anggota itu ada mau invest 600 juta US, mundur, semuanya mundur teratur. Dan industri pelan-pelan industri Indonesia itu mengalami pecaklik sampai akhirnya. Kalau kita lihat HUA terakhir kemarin, dia tutup. Biasanya mereka tuh berkembang dengan baik. Karena pemerintah itu dulu dukung kita. Tapi sekarang ini, pemerintah ini kelihatannya polisinya itu ada inward looking. Nggak outward looking. Kalau dulu kan kita outward looking. Ya. Ngelihat gimana kebutuhan pasar, kita penuhi, kita survive, kita berkembang. Sekarang ini enggak. Ada perang Ukraina terganggu, kita punya transportasi shipment akibat COVID dan sebagainya. Nggak ada perhatian dan tidak ada pengembangan. Tapi di pihak lain pemerintah mengadakan digital ekonomi, teknologi baru AI, tapi dia lupa apa yang ada ini. Jadi yang ada nggak kita pelihara, kita mengejar bayangan. Maka saya katakan tadi, we begin no day, we end another day, and no sunrise find us where sunset has left. Baik, Pak Aziz Pane, berarti dari beberapa tahun lalu juga sebenarnya sudah banyak tantangan yang dialami oleh industri ban di tanah air begitu dengan tingkat persaingan yang cukup ketat di ASEAN. Kemudian ada krisis moneter di 98, ada lagi tuduhan terkait dengan monopoli dari produksi ban, dan terakhir terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah. Nah, lantas bagaimana dengan berkaca pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui bersama dari perusahaan-perusahaan ban di Indonesia dalam menyikapi tahun 2024 akan seperti apa nih Pak Aziz? Nah, para industrian ini mengatakan pada saya wait and see. Wait and see itu berkembang atau wait and see untuk kayak HUA. Kita kan nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Tergantung pada pemerintah. Menyelamatkan industri ini apa? Kenapa? Karena industri ini adalah industri yang menggunakan sumber daya alam dalam negeri. Kita kembang, karya rakyat berkembang. Tapi karena kita makin putus ekspor makin turun, domestic demand diisi oleh illegal import, ya jadi kacau dong kita. Dan apa yang bisa kita bikin? Kita kan nggak bisa bikin apa-apa karena masih tergantung pada pemerintah, gimana pemerintah menyelamatkan kita begitu loh. Baik, Pak Aziz, kita tahu juga industri otomotif di Indonesia kan sebenarnya sedang mengalami pertumbuhan yang positif begitu ya. Dilihat dengan adanya banyak beberapa pabrikan asing begitu yang beroperasi di Indonesia dari Korea, China yang sebelumnya sudah didominasi oleh pabrikan Jepang. Kita akan bahas seperti apa nanti kondisinya di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Aziz. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data terkait dengan produksi ban di tahun 2021 untuk kendaraan mobil dan juga motor. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada 71.443 unit ban yang diproduksi untuk kendaraan mobil, kemudian motornya mencapai 75.913 unit.
Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aziz Pane, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia APBI. Ya Pak Aziz Pane, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan perkembangan industrinya begitu yang menopang Ya. khususnya dari produksi ban di Indonesia adalah sektor otomotif begitu. Karena kita tahu beberapa tahun terakhir kan dengan beragam insentif yang diberikan, kendaraan listrik, kendaraan yang konvensional begitu kan pertumbuhannya cukup signifikan begitu. Bahkan sudah mencapai 1 juta unit kendaraan begitu per tahunnya. Nah ini apakah tidak terkorelasi dengan kebutuhan dan juga akhirnya peningkatan kinerja dari industri ban sendiri di dalam negeri? Semua pertumbuhan daripada otomotif dan kami itu dekat hubungan kami dengan Gakindo ya. Dekat sekali hubungan data-data apa namanya tukar menukar data. Jadi kami memenuhi semua mobil-mobil yang diekspor, apalagi namanya Kijang Innova yang diekspor atau Avanza itu menggunakan ban domestik. Jadi semua kita penuhi untuk ban untuk domestik. Tapi kan itu kan produksi. Di pasar gimana? Bergerak enggak? Apalagi waktu Covid kan. Waktu Covid itu kan kayaknya kamuflase angkanya itu karena orang nggak bisa kemana-mana kok, ya kan? Jadi nggak bergerak. Jadi oleh karena itu sejak Covid itu sudah terjadi pola konsumsi yang berubah daripada konsumen. Nah, di saat pola konsumsi yang berubah itu, kita stagnasi dalam teknologi, kita buka impor, masuklah ban impor. Contohnya, jalan sudah bagus, semuanya sudah bagus. Ban-ban yang digunakan itu radial truk dan bus, radial. Ya kita belum punya radial. Dan waktu saya tanyakan kepada pabrik ban PMA, kenapa nggak investasi di bidang radial? Mereka bilang wait and see, tunggu dulu. Nah, Thailand, Vietnam itu kan 0% deh, ya kan? Jadi di sana juga Bristol ada di sana, Bristol ada di sini, Goodyear ada di sana, Goodyear ada di sini. Jadi biasanya dari sana, ambil dari sini. Daripada dia investasi di sini dengan uncertainty yang luar biasa, tidak jelas dari Indonesia, lebih bagus mereka invest di sana, import banyak ke sini gitu loh. Kan 0%. Jadi ini Pak masalahnya. Jadi kita itu satu saja salah kebijakan pemerintah satu saja salah. Ini akibatnya sangat fatal Pak. Contohnya, KUNGA itu sudah mengeluh pada kami. Tolong Pak, gimana ini Pak? Kami kan punya namanya ban komplementer. Jadi ada peraturan pemerintah. Ban komplementer bagi industri produsen boleh, asal tidak melebihi 10% daripada produksinya. Kami sudah jaga itu sebagai asosiasi. Paling maksimum itu 4%, Pak. Import itu. Tapi itu nggak ada putusan pemerintah. Kita tahu pemerintah perlu menjaga penggunaan devisa import. How about the illegal tires? Yang masuk sampai itu illegal tires, kami sudah lapor kepada Menteri Keuangan. Kami sudah melapor ke Menteri Keuangan. Dari Dumai masuk, dari Belawan masuk, dari Batam masuk. Tapi nggak ada tindakan lanjutan gitu. Sehingga di permukaan kelihatan baik, all quiet on the western front. Tapi di belakangnya ini kita yang setengah mati, Pak. Nah, langkah berikutnya yang mungkin diharapkan kalau kita bicara mengenai tadi importasi ban yang masuk dari luar negeri. Sementaranya dari produsen lokal sendiri kan diizinkan dengan batasan tadi yang di bawah 10%. Tapi apakah itu juga akhirnya menjadi tantangan tersendiri? Sementara pangsa pasar dalam negerinya sendiri serapannya cukup bagus tidak nih Pak untuk produksi ban kita? Iya, kalau lagi semuanya pemerintah itu responsnya bagus positif, ya. Semuanya permintaan itu jangan dicurigai. Kami industri loh Pak, industri itu long run loh. Ya industri itu nggak memikir seperti pedagang kayak bukan kayak importir. Kita long run, nggak mungkin kita jaga itu sampai atas 10% kita bikin maksimum 4%. Kita jaga itu. Tapi nggak juga.
pemerintah itu selalu mengatakan tunggu dulu sampai sekarang ini. Ada pabrik-pabrik banyak sekarang ngadu sama saya, anggota saya ini. Pak, ini nggak berapa, Pak. Banyak permintaan pada kami, banyak nggak kita bikin. Tapi belum keluar. Nah, ini yang saya katakan. Kalaulah pemerintah nggak lincah, ya, menyelesaikan diri dengan perubahan pola konsumsi daripada masyarakat. Kalaulah pemerintah itu tidak mendukung di dalam negeri, lah beginilah akibatnya. Kayak humah akibatnya. Kalau ketersediaan bahan baku sendiri bagaimana dengan karet yang diproduksi begitu? Itu masalah lagi paling besar sekarang. Saya sudah kirim surat kepada Menteri Luar Negeri. Tolong diselamatkan karet. Karena kita kena undang-undang deforestasi di Uni Eropa. 24 loh Pak. Tuh 24 ini berlaku tuh Pak. 24 akhir ya 25. Kan kita harus siap-siap mulai sekarang. Kan saya bilang pada Menteri Retno, ada surat saya Pak. Bisa saya kopi ke Anda. Tolong cepat ini diselesaikan. Tapi ini baru tanggal 29 ini mau rapat kita. Kenapa? Karena Uni Eropa mengatakan semua industri-industri yang berdasarkan sumber daya yang merusak ke hutan seperti karet, kelapa sawit, kopi, stop import ke Eropa. Iya. Atas ada seorang pejabat tinggi mengatakan, lupakan Eropa, ada pasar lain. Yang gak semudah membalikkan telapak tangan, Pak. Maunya digubrislah kita. Oh ini masalah, ayo kita selesaikan. Ini enggak kan? Ini sekarang saya masih menunggu. Apa langkah pemerintah? Iya. Ini menunggu ini Pak. Apa langkah ini untuk menyelamatkan kita? Itu dia, strategi apa, kemudian dialog seperti apa yang diharapkan dari teman-teman pelaku perusahaan ban di Indonesia. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar Pak Aziz. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aziz Pani, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia. Pak Aziz, di tahun 2024 begitu Anda melihat apakah ini menjadi satu tonggak yang harus ditegakkan kembali untuk menjaga industri ban nasional kita masih akan terus bertahan hingga tahun-tahun berikutnya. Nah, dialog kemudian diskusi seperti apa ataupun arah kebijakan seperti apa yang diharapkan dari teman-teman APBI ini untuk bisa lebih mendukung lagi industri ban di dalam negeri? Saya jawab ya. Ya. Pak, ya. Jadi gini, sewaktu Omnibus Law keluar, ya, kita mempersiapkan diri dengan harapan situasi akan baik. Tapi kan dilihat politis Omnibus itu diganggu sehingga nggak jelas. Akibatnya turunan daripada Omnibus Law itu separuh-separuh. Turunan yang separuh-separuh dari Omnibus Law itu membuat situasi itu makin nggak jelas. Sedangkan pengusaha itu perlu jelas. Nah, inilah kadang-kadang yang memukul kita Pak. Ini nggak diperhatikan pemerintah. Pemerintah maju terus tanpa melihat apa yang masih belum beres. Itu satu. Yang kedua, kalau pemerintah membuat Omnibus Law turunannya yang ditafsirkan bermacam-macam bisa kejadiannya seperti sekarang ini ya. Itu peraturan itu banyak yang inward looking untuk kebutuhan kita. Kita nggak lihat bagaimana kebutuhan pasar. Itu kita nggak lihat. Tapi kita hanya lihat kita harus dapat pajak, kita harus dapat ini. Ya betul, oke. Kasih kita keenakan berusaha, kasih kita kenyamanan berusaha, kasih kita profit dikit untuk menggaji karyawan dan sebagainya, maka kami akan berperan dengan membayar pajak. Kan gitu Pak. Dan filsafat ini harusnya diartikan secara baik oleh pemerintah secara positif. Ya, jangan bikin peraturan yang inward looking. Selamat dalam negeri, selamat pemerintahnya selamat. Tapi bisnisnya gimana? Nah ini yang harus diperhatikan Pak. Baik, dari sisi teknologi produsen ban di Indonesia, begitu kan selama ini apakah memang masih mengandalkan pure dari bahan baku karet alam yang diproduksi oleh rakyat kita di Indonesia begitu, atau memang nantinya sudah mengarah ke yang sintetis? Ini Anda tanya saya ini. Ya, bagaimana Anda melihatnya? Gini Pak ya. Saya berderit, karena kebetulan
teman-teman di pengusaha karet itu mengatakan yang paling banyak pertumbuhan untuk menggunakan karet itu adalah industri ban. Oleh karena itu, diangkatlah saya sebagai ketua Dewan Karet. Di Dewan Karet saya mengatakan, hai pemerintah, jangan kasih asing masuk ke Indonesia, karena ada peraturan yang bagus sekali sebelumnya. Peraturan itu mengatakan bahwa kalau mau bikin perusahaan keram rubber, boleh masuk ke Indonesia, tapi harus punya perkebunan yang kurang lebih 15-20% daripada kebutuhan. Jadi boleh untuk bikin itu, tapi punya perkebunan. Dicabut pemerintah tuh, Omnibus Law dicabut. Sekarang asing beli itu, asing beli pabrik keram rubber. Ya, mereka dominasi itu pabriknya. Padahal petani karet ini dibelinya dengan harga 4.000, 3.000, 5.000 Pak, petani karet. Dia bilang, lu nggak mau jual, saya nggak beli. Ya kemana mau dia bawa ke laut itu pasar. Nah, kita udah nggak bisa lagi megang, nggak bisa lagi menjaga keseimbangan ini, nggak bisa, karena asing berkuasai. Jadi ini kan harusnya pemerintah, tadi ada pertanyaan, apa yang diharapkan? Oke, pemerintah dialog dulu dengan kita, dialog tanpa praduga ya, karena nggak semuanya orang itu jahat Pak, nggak boleh harus ada presumption of innocence. Jangan wah nanti gini, ini yang menghancurkan kita Pak. Nanti gini, ini masuk politik berantakanlah kita. Dan Anda melihat bagaimana dengan potensi dan juga proyeksi Anda begitu dari industri ban di tahun 2024? Di sana kan kita tahu juga nanti ada transisi kepemimpinan juga begitu. Apakah ada harapan baru begitu bahwa nanti kebijakannya akan lebih mengarah bagaimana membuat tadi yang Anda katakan nyaman begitu bagi pelaku usaha khususnya dari industri? Sangat mengharapkan 2024 ada perubahan. Sangat mengharapkan. Dan jangan terlalu banyak beban politik di dalam urusan bisnis. Karena kalau dicampur aduk ini repot kita Pak di dalam dunia ban. Repot sekali Pak, nggak bisa Pak. Baik. Ya, jadi kita harapkan. Berarti bisa dikatakan tahun 2024 ini seharusnya bisa menjadi momentum juga ya. Kita bisa memperbaiki kinerja produksi, kemudian dari sisi kebijakan yang paling utama gitu ya. Sehingga ingat, inward lookingnya. Baik. Jangan inward looking, outward looking. Baik. Outward looking yang itu yang perlu ditekankan begitu ya untuk bisa membangun lagi industri ban Indonesia sehingga menjadi tuan rumah juga di negeri sendiri. Baik. Pak Aziz Pandey, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Aziz. Selamat sehat, terima kasih.